Oke, kalian tahu nggak kalau di Jepang, hantu bukan cuma sekadar cerita untuk menakuti anak-anak, tapi sesuatu yang benar-benar dipercaya. Masih berkeliaran di dunia manusia hingga hari ini. Di balik keindahan Jepang yang tenang, tersimpan kisah-kisah kelam tentang roh-roh penuh dendam. Malam ini, kita akan membuka tabir gelap dunia Yurei, hantu dalam legenda Jepang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena setelah video ini, kamu mungkin tak akan memandang malam di Jepang dengan cara yang sama lagi. Asal-usul hantu Jepang. Dalam kepercayaan Jepang kuno, manusia yang meninggal dengan rasa marah, dendam, atau penyesalan tidak akan bisa pergi ke dunia roh. Mereka terjebak menjadi yurei, roh yang tak tenang. Dalam ajaran Shinto, segala sesuatu di dunia memiliki roh, bahkan batu dan pohon. Tapi dalam kepercayaan Buddha, roh yang tidak menemukan kedamaian akan terus gentayangan di antara dua dunia. Yurei biasanya muncul mengenakan kimono putih kematian, rambut panjang menutupi wajah, dan tangan menggantung lemas di sisi tubuh. Mereka datang ketika rasa dendam belum terbalas. Kisah-kisah hantu paling terkenal di Jepang Oiwa. Hantu wajah rusak. Di abad ke-17, hiduplah seorang wanita bernama Oiwa. Ia diracuni oleh suaminya sendiri demi wanita lain. Wajahnya rusak parah dan dalam kesakitan itu, ia meninggal dengan rasa dendam yang tak terlukiskan. Tak lama kemudian, roh Oiwa muncul di hadapan suaminya. Wajahnya hancur, matanya melotot, dan suaranya berbisik, "Kenapa engkau khianati aku?" Suaminya menjadi gila sebelum akhirnya tewas dengan cara mengenaskan. Hingga kini, sebelum membuat film atau teater tentang Oiwa, para kru selalu datang ke kuil Oiwa Inari di Tokyo untuk berdoa. Karena banyak yang percaya, bila tak menghormati arwahnya, kecelakaan akan terjadi di lokasi syuting Okiku, hantu sumur di Kastil Himeji. Okiku adalah seorang pelayan yang difitnah mencuri piring berharga milik tuannya. Ia dipukul, disiksa, lalu dibunuh. Tubuhnya dibuang ke dalam sumur. Sejak hari itu, setiap malam terdengar suara dari dalam sumur yang menghitung Ichimai, Nimai, Sanmai, Yonmai, sampai 9. Lalu suara jeritan panjang menggema memecah keheningan malam. Di Kastil Himeji, sumur itu masih ada dan dipercaya menjadi tempat roh Okiku bersemayam selamanya. Kuchisake Onna, wanita bermulut robek. Ia muncul di jalanan Jepang pada malam hari, mengenakan masker bedah, membawa gunting besar, dan akan menanyakan, "Watashi kirei?" Apakah aku cantik? Jika kamu menjawab tidak, ia akan langsung membunuhmu. Tapi jika kamu menjawab ya, ia akan membuka maskernya, memperlihatkan mulut yang robek dari telinga ke telinga, lalu bertanya lagi, "Sekarang masih cantik?" Konon, roh ini berasal dari wanita yang wajahnya dirusak oleh suaminya sendiri. Dendamnya membuatnya hidup kembali, menjelma menjadi kutukan yang menghantui jalan-jalan malam di Jepang. Setempat nyata yang dipercaya angker. Di dunia nyata, ada tempat-tempat di Jepang yang dipercaya menjadi rumah bagi roh-roh seperti mereka. Salah satunya adalah Aokigahara, hutan di kaki Gunung Fuji. Hutan ini dikenal sebagai lautan pohon, tempat banyak orang mengakhiri hidup mereka. Banyak pengunjung mengaku mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka, padahal tidak ada siapapun di sana. Ada juga kuil Oiwa Inari, tempat arwah Oiwa diyakini masih menunggu doa dari mereka yang berani datang. Dan tentu saja, sumur Okiku di Kastil Himeji. Para penjaga malam mengaku kadang mendengar suara wanita menghitung, diiringi angin dingin yang tiba-tiba datang tanpa arah. Dari legenda sampai kisah nyata, hantu-hantu Jepang bukan sekadar cerita menakutkan. Mereka adalah simbol dari rasa bersalah, kehilangan, dan dendam manusia yang tak pernah terselesaikan. Mungkin mereka masih berjalan di antara kita. Jadi, kalau kamu jalan sendiri di Jepang dan tiba-tiba mendengar suara lembut memanggil namamu, jangan menoleh, karena bisa saja mereka yang sedang memperhatikanmu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana dunia manusia dan roh kembali bersinggungan.